Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ijma sebagai metodologi hukum Islam. Ijma adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dalam istilah fiqh, ijma berarti kesepakatan atau konsensus para ulama atau mujtahid dalam suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi penting sebagai metodologi hukum Islam karena ia memungkinkan pengembangan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Berikut konsep dasar ijma. Yang pertama, definisi. Ijma secara bahasa berarti sepakat atau kesepakatan. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam dalam suatu perkara hukum syariat pada suatu masa tertentu. Yang kedua ada landasan hukum. Ijma memiliki landasan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, rukun ijma. Para mujtahid, ijma hanya diakui jika melibatkan para ahli fiqh yang berkompeten. Kesepakatan harus ada kesepakatan bulat tanpa perdebatan. Masalah yang dibahas masalah terkait dengan hukum syariat, bukan perkara duniawi murni. Berikut jenis-jenis ijma. Yang pertama, ijma syarih. Ijma syarih, kesepakatan ulama yang dinyatakan secara tegas melalui ucapan atau tulisan. Contoh, kesepakatan tentang waktu sholat 5 waktu. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan pendapatnya dan ulama lain diam tanpa menyatakan persetujuan atau penolakan. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijma. Yang pertama, pelengkapan Al-Quran dan hadis. Ijma digunakan ketika suatu masalah tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, penguat hukum. Ijma memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas perkara yang tidak diperdebatkan oleh umat. Yang ketiga, mengatasi masalah kontemporer. Ijma membantu merumuskan hukum baru untuk situasi yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, seperti hukum dalam teknologi modern. Berikut contoh ijma dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum salat tarawih secara berjamaah. Para ulama sepakat bahwa salat tarawih berjamaah adalah sunnah berdasarkan ijma sahabat pada masa Umar bin Khattab. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kesepakatan para sahabat pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan untuk menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Berikut kritik dan tantangan ijma. Yang pertama, kesulitan mencapai konsensus. Dalam praktik, mencapai kesepakatan penuh dari semua mujtahid sangat sulit, terutama di masa kini. Yang kedua, keterbatasan mujtahid. Tidak semua ulama memiliki kapasitas sebagai mujtahid, sehingga jumlah pihak yang dapat berpartisipasi dalam ijma berkurang. Baik, dari saya cuma itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.